Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur di pagi hari ini dapat melanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang masih dalam bab yang pertama. Namun sebelum melanjutkan pada pelajaran di pagi hari ini, kembali Ustadz ingatkan bahwa video ini jangan di-skip, jangan dilewat-lewatkan, tonton sampai habis. Karena di dalam video ini nanti akan ada penjelasan-penjelasan tentang tugas yang harus dikerjakan. Jadi tetap ditonton sampai habis ya. Baik. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke dalam pembelajaran kita. Cekidot. Bab yang pertama, keperwiraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang pengertian daripada keperwiraan itu apa. Masih ingat, anak-anak? Keperwiraan itu artinya apa? Betul sekali. Keperwiraan itu adalah sifat kepahlawanan. Jadi sifat kepahlawanan ini ada dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan antaranya apa? Keberanian. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam punya keberanian. Tapi kita tidak akan menjelaskan itu lagi ya. Kita akan masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu keperwiraan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempertahankan Madinah. Nah, anak-anak yang berbahagia, setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah bersama dengan para sahabat-sahabatnya di Madinah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyebarkan sayap-sayap agama Islam, mulai menyebarkan daerah kekuasaan agama Islam. Madinah telah dikuasai oleh Islam, dan kemudian Nabi Muhammad SAW menjadi lebih mudah untuk menyebarkan agama Islam ke segala penjuru. Mulai menawarkan kepada suku-suku dan kabilah-kabilah yang berada di sekitar Madinah. Maka lambat laun agama Islam menjadi semakin kuat di kota Madinah. Nah, mendengar hal ini, maka kaum Quraisy kemudian berusaha untuk mengganggu pergerakan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diganggu. Kalau ada yang mau bergerak, diganggu. Kalau ada yang mau ini, diserang, supaya mereka tidak bisa mengembangkan agama Islam di Madinah. Maka akhirnya apa yang terjadi? Perang demi perang pun berkecamuk untuk mempertahankan kota Madinah. Kenapa mempertahankan kota Madinah? Karena Madinah diserang oleh kaum kafir Quraisy. Nah, perang apa saja yang terjadi? Ya, di antara yang terkenal adalah perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan berbicara tentang peristiwa Badar atau perang Badar. Anak-anakku yang berbahagia, perang Badar adalah pertempuran besar yang pertama kali terjadi antara umat Islam melawan kaum kafir Quraisy di sekitar sumber air yang bernama Badar. Jadi perang Badar itu pertempuran besar yang pertama. Awalnya sudah ada serangan kecil-kecilan kayak tadi dibilang. Ada gangguan kecil-kecilan, ada kabilah lewat diserang oleh kafir Quraisy, diganggu. Itu serangan kecil-kecilan. Tetapi perang Badar ini adalah pertempuran yang besar dan betul-betul perang. Betul-betul terjadi perang. Bertemu di sebuah tempat, kemudian terjadi perang yang menimbulkan korban baik harta maupun jiwa. Nah, perang Badar ini terjadi kapan? Perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan, tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi Nabi cuma tinggal 2 tahun di Madinah, berdakwah dan mendapatkan pengikut, banyak yang masuk Islam, kemudian diserang oleh kaum kafir Quraisy. Akhirnya terjadilah perang pada tanggal 17 Ramadan, tahun kedua setelah Hijriah. Nah,
Dalam peperangan ini, jumlah pasukan yang dimiliki oleh kaum muslimin dan jumlah pasukan yang dimiliki oleh kaum kafir itu tidak berimbang. Beda jauh sekali. Berapa pasukan yang dimiliki oleh kaum muslimin? Kaum muslimin dipimpin langsung oleh Rasulullah dengan jumlah pasukan 313 orang. 70 ekor unta dan 3 ekor kuda tempur. Dibandingkan dengan kaum kafir Quraisy, jumlah ini tidak ada apa-apanya. Kenapa? Nah, pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, kekuatan pasukannya sekitar 950 sampai 1000 orang. Kalau Nabi tadi 313 lawan 900. 300 lawan 900 sampai 1000. Nah, Nabi punya 70 ekor unta. Sedangkan kaum kafir 700. 70 lawan 700. Di pihak muslim 3 ekor kuda. Sedangkan kaum kafir 100 ekor kuda. Kaum muslimin tidak punya pakaian perang, tetapi kaum kafir punya 600 pakaian perang. Luar biasa. Hebat kan? Pertempuran yang sepertinya tidak seimbang antara umat Islam melawan kafir Quraisy. Jumlahnya saja jauh. Kalau kita dikurung sama orang 1000 orang, kita lari tidak? Ya larilah. Ngapain diam di tempat? Cari mati ya. Tetapi kaum umat Islam yang dipimpin Rasulullah tidak lari. Mereka justru berani untuk menghadapi jumlah yang lebih besar daripada mereka. Nah, kita dapat melihat rangkaian peta yang menggambarkan tentang peperangan ini. Kita bisa lihat di sini pasukan Muslim. Di sini ada perkebunan kurma. Di belakangnya sini ada sumur Badar. Sumur Badar tidak tertulis di sini. Kemudian pasukan Muslim di depannya. Nah, pasukan Quraisy di sini, pasukan Muslim jumlahnya 300 lebih. Pasukan musyrikin, orang kafir Quraisy ada 950 lebih pasukan. Nah, siap bertempur di sini arah peperangannya. Apa gambar-gambar merah dan hitam ini nanti kita jelaskan sebentar satu persatu. Nah, sabar ya. Oke, let's go. Strategi peperangan. Nah, dalam perang Badar ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan strategi peperangan. Pada awalnya Rasulullah menempatkan pasukannya jauh daripada sumur. Jauh daripada sumur Badar. Rasulullah menempatkan pasukan umat Islam jauh daripada sumur Badar. Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, namanya Habbab. Namanya adalah Habbab. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau memilih tempat ini atas petunjuk dari Allah atau semata-mata karena strategi taktik perang yang engkau miliki?" Maka Rasulullah menjawab, "Ini strategi saya." Lalu Habbab memberi masukan, "Kalau begitu jangan di sini tempatnya Rasulullah, jauh. Terlalu jauh dengan sumur kita. Lebih baik kita menempatkan pasukan di depan sumur, membelakangi sumur. Jadi kita berhadapan dengan kaum kafir, Quraisy, dan sumur berada di belakang kita. Dengan cara seperti itu, maka kita bisa mendapatkan air setiap saat. Kita memiliki banyak persediaan air. Sedangkan orang-orang kafir tidak punya air nanti mereka. Gitu. Jadi masukan yang bagus dari Habbab ini, sahabat Rasulullah SAW. Nah, harus memilih tempat yang membelakangi sumur, tidak boleh jauh dari sumur. Kalau jauh dari sumur nanti umat Islam susah untuk mendapatkan air minum juga karena bekalnya lebih sedikit daripada orang kafir. Nah, kemudian ada lagi sahabat namanya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini mengusulkan untuk membangun benteng. Jadi umat Islam itu tadi di depan, kemudian Sa'ad bin Mu'ad suruh bangun benteng di bagian belakang, kecil saja. Untuk apa? Untuk tempat tinggalnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika di dalam benteng yang kecil itu, Nabi bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, berdua di dalam benteng. Sedangkan Sa'ad bin Mu'ad dengan beberapa orang pemuda itu ditugaskan untuk menjaga benteng itu. Mereka tidak boleh kabur, tidak boleh lari, tidak boleh pergi dalam keadaan dan kondisi apapun. Itu.
Itu strategi perang. Jadi Nabi Muhammad tidak diizinkan sama umat Islam untuk maju ke baris terdepan untuk melawan musuh. Nabi Muhammad cukup berada di belakang, memberi komando, nanti anak-anak buah yang mainkan. Seperti itu ya. Nah, setelah itu Rasulullah mengutus sahabat untuk menjadi mata-mata. Nah, di sini tidak dijelaskan siapa ya nama sahabatnya. Nah, itu dia menjadi mata-mata. Ada satu orang yang diutus untuk menjadi mata-mata. Tujuannya apa? Untuk mengetahui jumlah pasukan kafir Quraisy. Rasulullah perintahkan, kamu lihat mereka setiap hari menyembeli berapa ekor unta. Setelah itu kasih tahu saya. Oh, dia lihat, ternyata setiap hari mereka memotong sekitar 10 ekor unta. Maka Rasulullah menghitung, berarti kalau 10 ekor, satu ekor itu cukup untuk 100 orang, maka berarti mereka berjumlah sekitar 900 sampai 1000 orang. Luar biasa cerdasnya Nabi Muhammad SAW. Sekalipun Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak tahu menulis, tetapi memiliki kecerdasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akan masuk ke dalam jalannya peperangan. Jalannya peperangan. Awalnya perang ini terjadi adalah diawali dengan bertemunya jagoan. 3 jagoan umat Islam bertemu dengan 4 jagoannya umat kaum kafir Quraisy. Jadi pihak muslimin dengan pihak kafir Quraisy itu masing-masing kirim jagoan. Nah, siapa saja jagoannya? Nah, dari pihak muslimin mereka mengirimkan Hamzah bin Abdul Muthalib. Begitu Hamzah maju ke depan, tiba-tiba Azwad bin Abdul Asad maju juga. Dia tantang, siapa yang mau melawan saya, kata Azwad. Hamzah bin Abdul Muthalib bilang, saya. Majulah Hamzah dengan gagahnya, pegang pedangnya. Dia maju dengan Azwad bin Abdul Asad. Abdul Asad sebenarnya tahu ini. Wah, Hamzah ini jagoan sebenarnya. Cuman karena disuruh sama pasukannya, akhirnya majulah dia untuk melawan Hamzah bin Abdul Muthalib. Wes, tidak lama. Tidak lama. Begitu Azwad maju, belum sempat dia pukul, sudah putus lehernya. Dihajar sama Hamzah bin Abdul Muthalib. Keras. Hamzah bin Abdul Muthalib itu kuat. Dia jagoannya Quraisy dulu itu. Lawan Azwad itu kecil katanya. Sekali tebas, lewat Azwad bin Abdul Asad. Kemudian masih berdiri Hamzah. Datang lagi satu orang. Namanya Utbah bin Rabi'ah. Nah, Utbah bin Rabi'ah. Dia maju, dia lawan dengan Hamzah. Kalah lagi. Jadi pihak Quraisy punya jagoan 2 orang sudah mati. Mati, kalah dia. Habis itu datanglah seorang yang bernama Syaibah bin Rabi'ah. Itu saudaranya Utbah. Jadi mereka berdua ini saudara. Syaibah bin Rabi'ah. Dia maju. Begitu dia maju, karena melihat Hamzah Abdul Muthalib sudah mengalahkan 2 orang, Ubaidah bin Harith maju, sahabat Nabi juga. Wah, juga jagoan juga dia. Begitu bertemu di tengah-tengah, 1, 2, 3 pukulan lewat, putus lagi kepalanya Syaibah bin Rabi'ah. Kalah lagi Syaibah bin Rabi'ah, mundur. Matilah dia. Nah, setelah itu anaknya Utbah bin Rabi'ah, itu dia maju. Namanya Walid bin Utbah. Dia maju ke depan untuk membalaskan kematian ayahnya. Ceritanya dia mau balas kematian bapaknya. Sialan, orang Islam sudah bunuh saya punya bapak ini. Harus saya balas ini. Harus saya bunuh juga jagoannya 1. Begitu dia maju, ternyata yang maju dari umat Islam Ali bin Abi Thalib. Wah, salah orang dia. Salah orang. Karena Ali bin Abi Thalib juga jagoan. Dia punya pedang yang namanya Saifullah Zulfikar. Itu keras. Pedangnya bermata 2. Namanya Zulfikar. Dia lawan Walid bin Utbah, diketawain sama Ali bin Abi Thalib. Wah, dia Walid bin Utbah pukul, nggak kena-kena. Begitu ditebas sama Ali bin Abi Thalib, putus lehernya. Matilah dia. Nah, setelah
Walid bin Utbah ini tewas, koit lah ceritanya, mati bahasa kasarnya, terjadilah perang secara bersama-sama. Perang langsung berlangsung keras. Umat Islam bertarung melawan orang kafir. Walaupun jumlahnya cuma 300 lawan 900. Oh, perang sana, perang sini. Umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah, dia berikan komando perangnya kepada Hamzah bin Abi Thalib. Dia berikan lagi pimpinan pasukan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Mereka kemudian mulai menghajar pasukannya orang-orang kafir ini, orang Quraisy. Dihajar sampai akhirnya mereka kabur, lari. Orang-orang kafir lari, banyak yang meninggal. Orang kafir banyak yang meninggal. Berapa jumlah orang kafir yang meninggal ketika perang ini berlangsung? Ternyata anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita mengetahui jumlah orang kafir yang tewas, jumlah orang muslim yang meninggal, maka Ustadz akan memberikan tugas kepada kalian. Apa tugasnya anak-anak? Nah, tugasnya adalah berdasarkan cerita yang tadi Ustadz jelaskan di atas, kalian dengarkan lagi ulang, dengarkan baik-baik sekali, disimak baik-baik sekali, lalu kalian buatlah video singkat yang berisi cerita jalannya perang Badar. Ya, jalannya perang Badar. Boleh kalian sambil melihat catatannya, atau mau tulis-tulis dulu sedikit, kemudian dibacakan ceritanya. Boleh ditulis lalu dibacakan ceritanya. Atau tidak pakai tulisan, langsung diceritakan saja. Itu juga bagus. Nah, setelah kalian ceritakan, divideokan lalu dikirimkan kepada Ustadz Japri ya, supaya tidak membebani grup kita. Itu tugas kita. Lanjut. Setelah mendapatkan tugas, sekarang kita lanjutkan pada jumlah korban yang tewas. Berapa jumlah korban yang tewas di pihak kaum kafir dan berapa jumlah orang yang tewas di pihak kaum muslimin. Nah, kita bisa lihat dalam data ini. Kaum muslimin yang meninggal 14 orang. Berapa? 14 orang. Kaum Quraisy yang meninggal 70. Banyak. Hampir 7 kali lipatnya orang Islam itu yang meninggal ya. Nah, gitu. Jadi akhirnya perang ini dimenangkan oleh pihak muslimin. Orang Islam berhasil memenangkan perang ini. Mereka berhasil membunuh 70 orang, ada juga yang ditawan oleh orang Islam, dijadikan sebagai sandera dan tawanan perang. Juga mendapatkan harta gonima, rampasan perang yang melimpah dan cukup banyak. Sehingga orang-orang kafir pun lari tunggang langgang, lari kaki pukul pantat pulang kembali ke Mekah. Takut mereka dengan orang Islam. Tetapi dalam hatinya mereka jengkel. Abu Jahal sudah mati, dibunuh juga di dalam peperangan. Akhirnya mereka bertekad, baiklah, kita akan kumpulkan kekuatan, kita akan cari bala bantuan, kita akan serang umat Islam dalam sebuah perang yang lebih besar, yang nantinya akan kita kenal dengan sebutan Perang Uhud. Bagaimana jalannya cerita Perang Uhud? Nanti kita akan sambung, kita akan lanjutkan pada episode yang akan datang. Oke. Terima kasih anak-anakku sekalian atas segala perhatiannya. Semoga video ini bisa memberikan sedikit penjelasan dan pengetahuan tambahan untuk anak-anakku sekalian terkait dengan Perang Badar, peristiwa Badar atau Perang Badar, atau juga yang dikenal dengan Ghazwatul Badar. Padahal orang Islam 17 Ramadan sedang berpuasa, tetapi bisa mengalahkan kaum kafir Quraisy. Walaupun jumlahnya sedikit, tetapi mereka bisa mengalahkan jumlah yang lebih besar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kam min fi'atin qalilatin ghalabat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Demikian penyampaian dari Ustadz Fahmi. Semoga
Semoga minggu depan kita dapat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.